A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelum kita mulai pengajian kita atau ta'lim kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita yang hadir pada malam hari ini, anak-anak kita dan orang-orang yang sakit. Mudah-mudahan mereka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Fatihah yang kedua kita kirimkan buat muallif buku ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita bisa memahami isi kitab ini dan kita bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-hazini wa kullu niyatin sholihatin ila habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzuka bi ni'matika wa la ilaha illa anta. Allahumma inni min syarri ma sana'tu. Alhamdulillah. Ya, pada malam hari ini kita akan masuk ke bab yang berkaitan dengan Asmaul Husna. 2 minggu yang lalu kita telah melewati istighfar atau doa-doa pada malam, pada sepertiga malam, ya, atau bacaan-bacaan ketika kita bangun malam atau kita sholat tahajud. Karena di antara sepertiga malam itu ada waktu yang paling mustajab. Kalau kita manfaatkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa kita, ya. Makanya kita memperbanyak kalimat istighfar pada waktu-waktu tersebut atau waktu-waktu di setiap malamnya atau di sepertiga malam pada setiap malamnya. Niscaya kita malam itu kita banyak berdoa, ya, termasuk doa waktu kita tidur, bangun tidur, kemudian mulai aktivitas kita sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita berusaha untuk kita tidak berbuat maksiat atau berbuat jahat, apalagi menzalimi diri sendiri maupun menzalimi orang lain. Bahkan jangan sampai kita melalaikan tugas-tugas kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada Asmaul Husna, ini adalah berkaitan dengan tauhid, ya. Berkaitan dengan keimanan, keesaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa memang yang kita sering baca bahwa tauhid itu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, kemudian ada tauhid asma wa sifat. Nah, sebenarnya pembagian-pembagian itu hanya sebagai cara untuk memahami tauhid itu sendiri. Padahal yang dinamakan tauhid itu adalah satu kesatuan. Baik itu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala
satu-satunya zat yang menciptakan dan menciptakan langit dan bumi. Artinya dia maha kuasa, maha pencipta. Kemudian juga kita dalam hal beribadah, kita hanya semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ibadah yang tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan niatnya hanya semata-mata kepada Allah. Kalau ada ibadah yang diniatkan bukan hanya kepada Allah, bukan selain kepada Allah atau selain kepada Allah, maka lantas siapa yang memberikan ganjaran ibadah tersebut? Oleh karena itu, ibadah itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang kita kenal adalah tauhid fi sifat, fi asma wa sifat, bahwa nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah bukan berarti bahwa nama-nama tersebut atau sifat-sifat tersebut kita hubungkan bahwa Allah itu adalah seperti apa yang kita lihat atau kita samakan dengan makhluknya. Karena kalau kita samakan dengan makhluknya, maka kita sudah bisa menyamakan Tuhan dan makhluknya, dan kita bisa dikategorikan sebagai syirik, ya, artinya gugur tauhid kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan nama-namanya untuk kita panggil, untuk bisa memudahkan hambanya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh, kalau diri kita atau ada anak kita itu tidak mempunyai nama atau tidak memiliki nama, itu kita kesulitan untuk memanggilnya. Kalau Pak Haji tidak punya nama, apa yang kita panggil? Nah, entah itu dia Jabrik, Pak Haji, HW, anak muda, itu kan banyak namanya. Sosoknya adalah satu, ya. Nah, inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nama-namanya untuk kita panggil, untuk memudahkan kita, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, kalau kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita panggil? Al-Ghafur, Al-Ghaffar, ya, Maha Pengampun. Kalau kita ingin meminta kekayaan, apa yang kita panggil? Ya Al-Ghani. Kalau untuk kita meminta kasih sayang, apa yang kita minta? Kita panggil Ya Rahman, Ya Rahim. Ya, untuk bisa bahwa kita ini biar lembut hati kita, apa yang kita panggil? Ya Latif. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa Dia memiliki nama-nama tersebut dan ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan zatnya satu, pemilik nama. Sekarang saya tanya sebelum kita masuk ke sini, yang kita sembah selama ini, kita sembah namanya atau pemilik nama? Tentu kita sembah pemilik nama, bukan nama. Itu yang kita, ini sebagai pemantapan tauhid kita. Karena kalau gugur tauhid kita, maka yang lain juga akan gugur. Jangan sampai, karena ada kata-kata dalam Asmaul Husna ini, ada kata al-mutakabbir. Dalam bahasa Arab, mutakabbir itu adalah orang yang sombong. Nah, itu bahasa Arab. Antal mutakabbir, ya, takabur istilahnya, ya kan? Tapi apakah dalam Asmaul Husna ini kita artikan bahwa Allah Maha sombong? Kan nggak bisa. Padahal nama-nama ini adalah nama-nama yang terbaik, nama-nama yang indah, nama-nama yang agung. Bukan kita artikan seperti itu, tapi dia adalah Maha tinggi, Maha agung, ya. Itu beda, ya. Kemudian juga ada kata-kata dalam Asmaul Husna ini al-muntakim. Intaqama yantaqimu, itu artinya adalah
balas dendam kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau kita mengartikan Al-Muntakim bahwa nama-nama Allah, salah satu nama Allah Asmaul Husna Al-Muntakim, dan kita artikan sebagai Maha pembalas dendam, berarti kita nisbatkan bahwa Allah itu adalah yang negatif, selalu balas dendam. Ya siapa kita? Masa Allah balas dendam kepada hambanya? Siapa kita? Kita sangat kecil, ya kan? Kita disebutnya Al-Fakir. Masa dia balas dendam kepada yang kecil, ya kan? Ya, misalkan kita sebagai ya yang besar balas dendam kepada yang kecil kan nggak sepadan, ya. Nah, makanya kita bisa memahami sebaik-baiknya tentang Asmaul Husna ini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Al-A'raf ayat 180. Walillahi asmaul husna, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang baik, nama-nama yang agung, nama-nama yang indah. Maka mohonlah, panggillah Allah Subhanahu wa taala dengan memakai nama-nama tersebut. Apa hikmahnya di balik ini? Kita berharap dengan kita berusaha memanggil nama Allah, itu cahaya Allah, nurullah akan terpancar kepada kalbu kita. Maka ketika kita memanggil namanya dengan Ar-Rahman, maka sifat-sifat Rahman tersebut, kasih tersebut itu, sifat Rahmannya akan terpancar kepada kalbu kita, dan kita terbiasa dengan kasih sayang. Kalau kita selalu memanggil namanya Ya Al-Ghafur, maka kita juga akan senantiasa bahwa diri kita akan terbiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah-hikmah di balik itu, untuk memanggil namanya Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Ghani. Iya, ada 99 nama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, ya, melalui hadis-hadis Nabi. Nah, bab ini kita fokus pada Asmaul Husna. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama 99 atau memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Nah, ini dalam hadis Abu Hurairah, ya. Ini hadisnya sahih, ya. Man asaha dakhala jannah. Barang siapa menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Tentu menghafal di sini bukan hanya menghafal begitu saja, tapi kita dalam rangka mentadabburi, menghayati dan mengamalkan apa-apa yang terkandung di balik nama tersebut. Kan namanya adalah nama-nama yang agung. Kan dari kata ismun. Ismun itu artinya mufrad. Kemudian yang duanya adalah ismani, kemudian jamaknya adalah asma. Asmaul husna adalah nama-nama yang baik, husnun, baik, agung, indah. Nama-nama yang indah, nama-nama yang agung. Makanya dalam salah satu hadis qudsi kata Allah, ya, untuk kanzan mahfiyah. Saya ini adalah seperti pembedaraan yang tersembunyi, kanzun yang tersembunyi. Saya senang kalau nama saya disebut-sebut. Maka saya menciptakan manusia untuk menyebut namaku. Nah, dengan hal itu kan itu apa namanya? Misalkan Pak Haji punya kekasih, mana Pak Haji itu? Ya. Ya.
Terus kekasihnya tersebut menyebut nama Pak Haji. Pak Haji senang kan? Berbunyi-bunyi ya. Nah, pasti ya. Pasti senang. Dan kemudian balasannya juga akan seperti itu. Nah, inilah kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memanggil namanya dengan zikrullah, dengan nama-namanya yang indah tadi itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senang kepada kita. Kalau kita sudah, misalkan kita aja ini kalau sudah senang kepada seseorang, apapun yang kita miliki itu kita kasih. Betul nggak Pak Haji? Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada kita, sudah senang kepada kita, sudah senang kepada hambanya, maka hamba tersebut dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kecukupan dalam hidupnya. Apa yang dia minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasannya karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam ayat suci Al-Qur'an Karim itu disebutkan dalam Al-Qur'an apa namanya Pak Zainal itu wa iza tuliyat alai sebelumnya itu wa iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim zadatuhum iman. Kalau nama-nama Allah, zikrullah itu disebutkan, maka orang-orang yang beriman, yang bertakwa itu wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ya. Nah, kenapa bergetar hatinya? Karena dia punya alaqah, punya apa namanya? Punya hubungan antara yang menyebut dan yang disebut. Dalam hal ini antara sang khalik dengan hambanya. Ada ikatan dan hubungan yang kuat. Contoh, baru-baru ini 2 hari yang lalu apa 3 hari yang lalu itu ada kecelakaan di Cipali, itu di dalamnya itu dosen-dosen dari Unpad dan termasuk ketua Pascasarjana itu, direktur Pascasarjana meninggal dunia, satu itu meninggal dunia dan yang lainnya itu luka-luka dan kritis. Nah, itu kalau kita sebut itu dan tidak ada hubungannya dengan diri kita, itu biasa aja, ya kan? Tidak bergetar, tidak ada efeknya dan impactnya yang biasa saja karena tidak ada hubungan. Tapi kapan kejadian tersebut ada salah satu saudara kita yang disebut saudara kita, entah itu adik kita atau keluarga kita, maka pasti hati kita itu bergetar. Kenapa? Karena ada ikatan yang kuat, ya, ada ikatan yang kuat, ada hubungannya. Begitu juga kalau kita punya hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika disebut nama-namanya, maka hati kita itu bergetar. Kenapa? Itu sebagai tanda-tanda dan karakter sebagai ciri khas orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Pak Haji kalau sebut nama Desi ya biasa aja, ya kan? Gak ada hubungannya antara Desi sama Pak Haji. Tapi kalau Pak Haji sebut Nyom, pasti siapa itu? Ya, ada hubungannya, ya. Nah, dalam rangka untuk membangun hubungan yang kuat, ikatan yang kuat, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk menyebut namanya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk selalu mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Man asoha dakhalal jannah. Barang siapa menghafalnya, mentadabburinya, maka dia akan masuk surga. Innahu witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ganjil dan menyukai yang ganjil. Makanya disebut ada salat witir, artinya salat ganjil, witir, ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dia Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Ini sebagai an-nafy wa tsubut. Kita harus untuk menemukan
bahwa Tuhan itu adalah satu, harus kita menyingkirkan Tuhan-Tuhan yang lain. Contoh, kalau misalkan nih Pak Heru sering menjemput anak-anak sekolah yang sudah tahu namanya ini, di antara ratusan anak itu untuk menemukan orang yang dijemput itu harus menafsirkan dulu anak-anak yang lain, baru dia bisa menemukan anak tersebut. Ya. Begitu juga kalau kita menetapkan bahwa Tuhan itu adalah satu dalam diri kita, keyakinan kita, maka kita harus menafikan dulu Tuhan-Tuhannya yang lain. Jika disebut la ilaha illahu, ya, yang ada hanya hu. Ya, makanya ada juga zikir yang hanya itu hanya hu. Nah, beda kalau Pak Haji kalau hu-nya kan. Ya, ini yang disebut bahwa la ilaha illallah. Ada juga menyebutnya bahwa la ma'budu illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Lal khaliq illallah, tiada yang menciptakan selain Allah. Lal mumit illallah, tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah. Lan nafi illallah, tiada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Ya, itu hal-hal yang seperti itu sebagai keyakinan kita, keimanan kita, bahwa kita benar-benar bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah hanya ingin kepada kita, kepada hambanya untuk percaya, untuk beriman. Tidak butuh orang-orang yang pintar, yang cerdas dan lain-lain, hanya untuk orang-orang yang beriman. Nah, makanya selalu kata ya wallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tidak memanggil wahai orang-orang yang cerdas, ya. Nah, enggak dipanggil itu, ya. Hai orang-orang kaya, enggak dipanggil itu. Hai orang-orang besar, enggak dipanggil. Hanya dia butuh hai orang-orang yang percaya, cukup percaya, ya. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus. Nah, ini ayat yang sering dibaca oleh Pak Widodo ini kan, surat Al-Hasyr. Ya. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, ini apa namanya? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang memang kalau kita artikan dalam bahasa Arab dengan nama ini itu beda. Al-Jabbar, ya, Al-Mutakabbir, ya, Al-Khaliq, ya, Al-Bari, Al-Musawwir. Musawwir artinya itu yang memberikan, dia yang maha memberi bentuk, ya. Musawwir, ya, sawwara musawwir, dia memberikan bentuk, yang apa namanya kayak tukang ukir itu dia yang mengukir, ya. Ketika kita berada dalam perut ibu kita, Allah Subhanahu wa taala membentuk itu, ya. Kalau mau hidupnya mau hidungnya menunjung ke atas atau menunjung ke dalam, itu makanya meminta kepada Allah. Ya, sebenarnya kita ini, hidung kita ini semuanya mancung, tapi ada yang mancung ke depan, ada yang mancung ke dalam, ya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala yang yang beri bentuk. Makanya kita diajarkan untuk tidak saling merendahkan dan menghina antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang berikan bentuk tersebut, bukan keinginannya. Kita saja kalau ciptaan kita, hasil ciptaan kita dihina oleh orang lain, kita marah, ya kan? Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hina dan kita rendahkan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan marah. Karena itulah hasil ciptaannya. Itu yang disebut kita, kenapa kita tidak boleh saling merendahkan. Ya, itu terkandung dalam Asmaul Husna dan tauhid, ya.
yang kita pelajari, ya. Nah, coba kalau Pak Jalal istrinya masak gitu kan, sudah masak, Pak Jalal ini gak enak ini kan, ini kebanyakan terasi nih, ya. Pasti marah, ya kan, kayak ini. Padahal itu adalah sama manusia. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan pasti ada kelebihan. Kullu syai'in maziyah, ya. Wala tahtir syai'an mandun, jangan engkau menghina sesuatu yang rendah dari Anda, karena setiap sesuatu itu ada kelebihannya. Kullu syai'in maziyah, setiap sesuatu ada kelebihannya, ada hikmah di balik itu. Dan setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tergantung tauhidnya, ya. Al-Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaq Al-Fattah, ya. Al-Ghaffar, ya, yang Maha mengampuni, yang memberikan ampunan, ya. Al-Qahhar, Al-Wahhab, Wahhab itu yang beri, Maha pemberi. Yang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Allah Subhanahu wa taala setiap saat yang memberikan sesuatu kepada kita. Tapi masalahnya apakah siap kita menerima sesuatu pemberian dari Allah tersebut? Itu yang disebut dengan ikhtiar kita. Nah, kalau Pak Haji mengharapkan ikan yang besar sekali, tentu umpannya juga harus besar dan tali pancingnya juga harus kuat, bukan tali pancing yang kecil itu. Ayo seimbang dengan usaha kita, dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bisa pahami lewat hal yang seperti ini dalam Asmaul Husna, ya. Al-Wahhabur Razzaqul Fattah Al-Alimul Basit Al-Khafidur Rafi Al-Mu'izul Muzil As-Sami Al-Basir Al-Hakam Al-Adul Latif Al-Khabir Al-Halim Al-Azim Al-Ghafur. Nah, ini Al-Latif ini diartikan sebagai maha Latif itu artinya lutfun, itu lembut, ya. Innallaha latifun khabir, ya. Allah Subhanahu wa taala itu ya bisa masuk segala lini, segala aspek, sampai dalam hal-hal yang sifatnya kecil itu tidak ada tempat yang tidak ada Allahnya, saking lembutnya. Makanya para sufi menganalogikan, ada beberapa analogi untuk kita bisa paham bahwa Tuhan itu benar-benar ada atau menyatu dengan kita, atau misalnya ada pada dalam diri kita. Coba ini itu menganalogikan seperti antara tinta dan kapas. Coba disiram di atas kapas, kita tidak bisa lagi membedakan mana kapas mana tinta. Kalau kita menyebutnya itu kapas, tapi kelihatannya ada tinta. Begitu juga kalau kita menyebutnya itu tinta, tapi itu adalah kapas. Itulah sebetulnya dalam diri kita ini adalah tidak lepas dari ketuhanan tadi itu, ilahiyah. Ada juga yang menganalogikan seperti antara ombak dan laut. Kalau kita lihat itu ombak, padahal itu hanya gumpalan-gumpalan air, lautan kan, ya. Tapi orang menyebutnya itulah ombak, dia laut. Itu analogi seperti itu, ya. Seperti juga analogi antara lampu dan cahaya, sinarnya. Itu analogi yang seperti itu. Begitu juga hubungan badan dan ruh kita. Itu analogi seperti dalam rangka untuk kita benar-benar memahami bahwa Allah benar-benar ada, dan itu adalah sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga
kita tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meminta kepada jin. Naruh makanan di depan rumahnya Pak Widodo, ada pohon-pohon kecil itu, ya kan? Komat kami, ya. Ya. Nah, itu ini. Kemudian meyakini bahwa cincin yang kita pakai ini bisa memberikan manfaat dan bisa meminikan. Nah, itu kita ini aja bahwa itu adalah sebagai hiasan saja dalam isinya batu, ya. Itu benar-benar kita dalam rangka untuk tauhid itu adalah tauhid kita itulah murni. Nah, itulah dulu Rasulullah SAW melarang para wanita untuk ziarah ke kubur karena kadang wanita itu berlebihan, melankolisnya, ya kadang senang, kadang emosi, jadi emosinya nggak terkontrol. Ya, jangan sampai diselamanakan ketika datang ke kuburan itu, dan itu bisa akan mengikis keimanan mereka. Nah, beriringan dengan jalannya waktu, dengan Islam sudah kuat, keimanan sudah kuat, maka sekarang juga membolehkan para wanita itu, para perempuan untuk ziarah ke kuburan, bahwa imannya sudah kuat. Asy-Syakur, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Mugiz, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Ar-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi, Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'is, Al-Syahid, Al-Haq, Al-Wakil, Al-Qawi, Al-Matil, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Musil, Mubdi, Al-Mu'id, Al-Muqi, Al-Mumid. Ya, yang mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Mumid yang bisa mematikan, Wal Hayy yang menghidupkan, ya, Al-Qayyum yang bisa berdiri sendiri, ya, Al-Wajid, ya, Al-Majid, Al-Wahid, As-Somad. Ya, hanya semata-mata kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tempat ketergantungan. Kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sudah terlalu banyak katanya saya mengalami kesukaran dan kesedihan serta masalah, ya, penderitaan. Sudah banyak sekali katanya saya mengalami penderitaan. Tapi satu-satunya penderitaan yang paling besar yang saya alami ketika nasib saya gantungkan kepada orang lain. Artinya nasib kita itu adalah kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia jalan. Ya. Artinya jangan sampai kita bergantung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah surat Al-Ikhlas itu. Surat Al-Ikhlas itu yang memang ikhlas, ya. Tauhid, ya. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu surat Al-Ikhlas tapi nggak ada kata ikhlasnya di dalam. Ya. Al-Mubdil Mu'idil Muhyi wal Mumit, Al-Hayyul Qayyum, Al-Wajil Majil Wahidus Samad, Qadirul Muqtadir, Al-Muqaddam wal Muakhir, Al-Awwal wal Akhir. Al-Awwal wal Akhir, dia maha awal, yang datang lebih awal. Langsung kita sebut wal akhir, dan juga dia datang belakangan. Tidak bisa kita hanya menyebutnya dia sebagai maha awal, yang datang lebih awal. Karena kalau dia yang datang lebih awal, yang maha awal, maka otomatis pikiran kita itu langsung terbesit kepada ada yang maha akhir. Makanya ini adalah satu kesatuan, huwal awwal wal akhir, huwal zahir wal batin. Dia itu sangat jelas, maha yang paling jelas. Sekali juga yang paling, dia itu maha batin, tersembunyi. Makanya para ulama, para wali, para sufi, bagi dia tidak ada yang batin.
semuanya zahir bagi dia, sangat zahir, jelas, ya, sangat jelas. Allah sangat jelas kepada kita semuanya. Ada nggak tempat yang tiada Allahnya? Tapi di satu sisi, bisakah Allah kita raih dengan tangan kita? Kita lihat dengan mata kita, kita rasa, kita kita ukur dengan indera kita. Nah, inilah fungsinya kita belajar tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang bisa menyerupai dengannya. Bahwa ada tangan Allah. Apakah tangan Allah itu sama dengan tangan kita? Kita sudah bayangkan tangannya seperti ini. Kita waktu kecil itu bisa membayangkan itu, ya. Dia besar sekali, ya, punya sayap, ya, dan lain-lain. Nah, itu tidak bisa kita membayangkan. Kalau kita bisa membayangkan dan bisa kita hal-hal yang sifatnya berarti kita sudah batasi. Kalau kita sudah batasi, berarti kita sudah golongkan bahwa Allah itu adalah bentuk materi. Sifat-sifat materi itu adalah terbatas. Sekarang saya tanya, angin itu materi apa bukan? Materi. Kenapa? Karena masih bisa diukur kecepatannya. Masih bisa diukur, termasuk oksigen dan lain-lain. Itu masih bisa yaitu sebagai materi. Itu sifatnya yang halus begitu aja masih dikatakan materi. Ini yang pure non materi itu nggak bisa kita masuk akal kita. Makanya mengajarkan nama-nama ini untuk sampai ke situ. Mengajarkan nama-nama Allah, ya, dalam rangka untuk kita menghayati, ya. Wal awwal ahwa zahir wal batin wal walil muta'al al barru tawwab al muntakim. Ini kata al muntakim, al afu ar rauf malikul mulk zul jalali wal ikram, al muqsitul jami'ul ghani al mughnil mani'ud dar an nafi ad dar, yang berikan mudarat, ya, yang memberikan manfaat nafi, an nur, yang memberikan cahaya. Kan ada doa, Allahumma nawwir qulubana afkana binuri hidayatik. Ya Allah, nawwir qulubana, ya Allah. Nawwir, berikanlah cahaya kepada qulubana, kepada hati kami. Ya, cahaya yang berasal dari Engkau, hidayahmu. Nah, hal-hal yang seperti ini, kenapa kita berusaha untuk memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Ketika nama-nama Allah sudah terpancarkan dalam kalbu kita, maka hati kita itu akan semakin luas dan semakin eksistensinya adalah meningkat, ya, taraqi, ya, dan diri kita selalu yakin dalam diri kita bahwa diri kita ini bukan makhluk yang kecil. Kita ini mewakili yang disebut dengan bukan mikrokosmos, tapi dalam makrokosmos ini adalah ada alam, ada materi di dalam diri kita, ada unsur ketuhanannya dalam diri kita, ada unsur malaikatnya dalam diri kita, ada unsur syaitonnya dalam diri kita, ada unsur hewannya dalam diri kita. Kita inilah besar. Tapi hal-hal seperti itu akan kita pahami manakala kita mentadabburi asmaul husna tadi itu dalam diri kita. Makanya dalam hadis itu dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengetahui dirinya, maka itu adalah dia sebagai jalan untuk bisa mengetahui Tuhannya. Coba kalau dia lupa dirinya, lupa namanya, hilang ingatan, nah itu bahaya. Al-Ghafur Rauful Malikul Mulku Dzul Jalali wal Ikram, Al-Jamil Ghaniyul Mughnil Mani'ud Darul Nafi'un Nur, Al-Hadi Al-Badi Al-Baqil Warisir Rasyidus As-Sabur. Nah, hadza hadisul Bukhari wa Muslim ila qali hibbul witr. Man hafizaha dakhalal jannah. Barang siapa menghafalnya maka dia masuk surga. Ada yang mengatakan bahwa hafizah itu adalah mereka memahami, mentadabburi,
menghayati makna-makna yang terkandung dalam Asmaul Husna, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah dia itu akan masuk surga. Ketika dia memahami bahwa tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan yakin apapun yang dia kerjakan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia rezeki. Kalau dia meyakini bahwa al-mumit itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang matikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap kejadian bahwa ada keluarga, ada ini, kalau ada yang meninggal, maka itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang yang mematikan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menghayati Asmaul Husna ini dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ketauhidan kita itu benar-benar hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah kita hanya semata-mata diniatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita keluar sebagai orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.